Tapi emang ternyata orang selingkuh itu bisa berubah kalau emang dari diri dia sendiri. Nah itu setuju gue. Tadi kan lo bilang titiknya itu adalah ketika lo berpikir. Gue rasa titiknya itu bukan lo berpikir deh kalau Apa? gue harus berubah. Pasti ada sesuatu. Ya, hubungan gue kok kayak gini ya, kata gue mau memperbaiki setelah gue selingkuh kok dia malah kayak gini. Akhirnya gue tanya, ini ada orang lain ya? Gue bilang kayak gitu. Terus habis itu dia bilang, iya, dia bilang. Itu kan lo overthinkingan kebetulan. Yang bikin ikut campur. Iya, jadi, nantinya gue bisa jadi terbawa. Akhirnya gue nggak bisa memutuskan masalah gue dengan objektifnya. Halo semua, kembali lagi di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat di mana kalian bisa cerita dari hati ke hati. Kembali lagi bersama gue, Mario Balotelli. gue piadain gitu. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Mbak Zola. Namanya Zola. Keren anjir namanya. Zola, pemain bola. Iya ke Zola, main Chelsea dulu. Iya. Oh gue tahu Zola pemain bola, pemain Persib. Chelsea itu tahun 90-an Zola tuh jago tuh. Iya, bokap gue soalnya ini pemain bola. Oh gara-gara dari si Marco Zola? Enggak. Bokap gue bukan itu. Keren Zola ya 90-an gitu. Jadi Mbak Zola ini adalah followers kita di Halo Hati. Iya, gue pernah ketemu di live. Wah, season 3 kemarin ya, di Baca kemarin. Rempah. Wah tuh tempat terbaik tuh. Iya. Kemarin dia datang, terus dia DM ke Instagram Halo Hati. Kebetulan langsung gue yang balas sebenernya itu. Oh gokil. Jadi kemarin emang perdebatan apa nih kemarin yang kita belum kelar tuh? Enggak ada. Dia pengen sharing aja datang ke sini. Apa mau Mbak Zola? sharing. Mbak Zola mau cerita apa? Sharing aja sih. Oke, boleh. Soalnya Kenapa kan tuh? ini udah happy ending juga ya. Alhamdulillahnya. Iya kan? Karena gue mau sharing tentang hubungan yang dulunya toxic, udah so-complicated itu, tapi ternyata bisa jadi healthy relationship gitu. Dengan cara mau grow up bareng-bareng ternyata. Karena berarti lo akhirnya ketemu partner. Bukan akhirnya. Gue mau tahu nih. Kalau kita bahas, lo bilang dulunya toxic, sekarang jadi healthy relationship. Definisi toxic lo apa? Definisi healthy relationship lo apa? Oke. Dan kenapa lo bisa mendefinisikan gua sudah tidak toxic? Oke, jadi dulu tuh gue punya hubungan yang dimana isinya perselingkuhan. Oke. Itu yang selingkuh adalah gue. Wah anjing Mbak. Iya. Tapi jangan dihujat ya guys, karena sudah insya sekarang. Alhamdulillah. Karena dulu tuh gue punya hubungan itu 2016 gue pacaran. Dan pas hubungan dari awal pacaran gue udah selingkuh. Jadi pas gue selingkuh itu ketahuan. Jadi gue selingkuh total kurang lebih 12 kali. Selama lo pacaran berapa lama? Lalu pacaran sama satu orang nih. Iya. Si abang ini nih. Iya, suami gue. Wah. Jadi gue udah nikah. Oke, pelan-pelan. Coba cerita satu-satu. Oke. Gue yang panik ya. Banget gue. Kayak teman kita Ada yang kayak gitu ya? ada. Siapa? Ada lah. Tapi, enggak. Kok apa? dia bisa? Ini pertama lu selingkuh, ketahuan ya kan? Itu total gue nggak tahu sih gue selingkuh keberapa, tapi yang 12 ya itu ketahuan. Oke, lu selingkuh selama 12 kali dalam kurun waktu lo berpacaran berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Akhirnya kan 6 tahun gue nikah. Setahun dua gitu. Paling banyak itu 2019 waktu ketiga tahun. 2 mau ketiga tahun itu hancur. Itu hancur. Kenapa Hubungan udah lu bener-bener selingkuh? hancur banget. Gue yakin, serem banget deh kalau dibayangin. Dulu tuh kayak hubungan udah parah, udah retak banget. Tapi ternyata sekarang happy ending ini aneh Enggak, gitu menurut gue. Ntar dulu lah, ending. Bingung kan lo? Mental si abang dulu nih. Kenapa lu selingkuh? Apa yang membuat mendasari perempuan tuh selingkuh? Selingkuhnya tuh ngapain? Sesuai yang gue pernah kan ada di lihat podcast lu waktu itu bilang kalau misalkan orang selingkuh itu biasanya sebenarnya ada yang karena nggak sayang. Tapi kalau gue itu setuju waktu itu lihat podcast lu adalah gue sayang banget nih sama dia. Tapi ya gue selingkuh. Dan gue nyesel banget setiap 12 itu. 12 itu gue sayang sama dia. Lu sayang. Enggak. Gue nggak mau gue. Dengerin dulu. Nggak mau gue. Ini Gue kontra sayang langsung. banget. Nggak bisa Fir. Gue Dengerin dulu. ngomong itu 1 kali. Oh, lu 1 kali. Masa 12?
Nggak bisa dong. Iya makanya gue nanya dulu, Iya. kan dia pada intinya dia sebenarnya sayang banget nih Sayang sama si banget. lakinya ini. Tapi gue suka banget Alasannya lo adrenalin. selingkuh tuh karena mungkin hubungan pada saat itu udah kayak lah tidak menyenangkan lagi atau bosan atau jenuh. Apa alasannya? Iya, gue pengen tahu. Enggak, alasannya enggak ada alasan. Selingkuhnya tuh kayak kan selingkuh itu adalah sesuatu hal yang ditutupi dari pasangan kita. Iya, ya kan? iya. Makanya gue pengen tahu definisi Betul kan? selingkuhnya nih. Dan itu gue lakuin secara sadar dan secara sadar banget. Dan itu tuh bener-bener Iya emang kalau orang selingkuh bilang secara nggak sadar enggak lu diproses kuliah iya, secara sadar. Dan gue setelah melakukan itu gue nangis, gue minta balikan, gue kayak gini-gini. Ya bener, itu bukan karena gue Menyesal. Itu karena gue emang sayang beneran. sayang dan ketahuan aja. Gue gak Udah mau ketahuan kehilangan lo juga. cuma gara-gara gue selingkuh. Iya. Kenapa? Gue gak mau kehilangan dia cuma karena selingkuh. Iya. Tapi yang bikin complicatednya lagi, kan gue selingkuh. Dia balas dengan selingkuh. Ah, nggak jelas. Itu dulu dengerin dulu cerita orang. Ya, gua dengerin. Tapi gue dengerin. tapi mau tau nggak? Apa? Tapi pada endingnya itu jadinya pas. Pas apa? Pasnya tuh gini. Kalau gue tuh paling nggak suka kalau misalkan ada hubungan. Gue jadi selama gue selingkuh ini, cowok gue bukan kan ada ya hubungan kalau misalkan orang selingkuh, si cowoknya tetap bertahan. Misalkan kayak gue selingkuh, si cowok ini bertahan kan kayak ya udah deh lu selingkuh nggak apa-apa, gue tetap sama lu, bego lah itu judulnya, ya nggak sih, ya kan? Tapi cowok gue nggak, dia emang mutusin, jadi dia nggak berat yang kayak ya udah deh nggak apa-apa kamu selingkuh kayak gini, enggak, dia mutusin gue, tapi guanya yang minta balikan. Nah maksud gue tuh yang bikin gue jadinya kelihatan sayang banget adalah ketika dia pergi, gue baru nyesel. Itu baru nyesel, tapi gue nggak tahu kenapa terjadi sebanyak itu. Jadi alasan lo selingkuh lo juga sebenarnya cuma karena kayak ya maco adrenalin aja gitu. Dan Jenuh aja. jenuh. Selingkuhnya ngapain sih? Gue nggak yang kayak gimana tapi Ya, gue lo pernah jalan. gue pernah jalan ke bioskop lagi sama mantan. Gue selingkuhnya sama mantan. Lagi jalan nih, antri tiket. Itu pacar gue di situ di ujung. Ngeliatin lo? Iya. Ternyata dia Dia manggil Jol gitu. manggilnya Jol? Iya. Nggak anjing? Nggak gitu? Ketahuan dong. Cuma kan dulu gue belum berhijab juga kan. Terus habis itu Jol gitu. Anjing, gue bilang, gue ketahuan itu ketahuan selingkuh yang kedua. Yang ketiga ada gue ketemu sama mantan gue juga. Mantan gue foto di restoran sama mantan gue ngirimin fotonya. Ternyata iPad gue lagi dipegang nih sama Laki lo? laki gue. Kena deh gue. Itu 12 ketahuan. Dan ketahuannya udah kayak apa ya? Udah Kayak kayak makanan sehari-hari lah gitu. Terus aneh, beda-beda. Malu nggak lo tapi pas ketahuan? Pastilah. Parah. Nangis Coba lagi. deh. Yang gue bingung kenapa ya? Kenapa waktu itu gue sampai bingung kayaknya ada setan deh, setan selingkuh di diri gue. Oh. Gitu. Sampai soalnya tapi akhirnya gue dari situ gue berubah. Dari ke hubungan pas usia berapa? 4 tahun deh, 4 tahun lebih. Gue baru ngerti kalau misalkan ternyata wah gue harus berubah nih. Gue nggak bisa kayak gini terus. Tapi emang ternyata orang selingkuh itu bisa berubah kalau emang dari diri dia sendiri. Nah itu setuju gue. Bukan dari kayak pasangan gue kan selalu dong nasehatin gue jangan selingkuh kayak gini. Nggak Tapi ngaruh. nggak ngaruh. Gue udah bawa nama Tuhan berkali-kali juga nggak ngaruh ternyata. Tapi ketika gue ngehnya tuh kliknya tuh ketika apa yang gue cari ya? Nggak boleh nih kayak gini. Gue bilang gitu. Yang ternyata yang gue cari ada di diri dia semua. Gue emang kurang bersyukur aja dan akhirnya gue berubah sampai sekarang. Ini gue akhirnya nikah. Gue nggak akan nikah kalau gue nggak berubah. Gitu aja. Karena bener sih kalau lu di perselingkuhan ya, lu terlalu fokus nyari kekurangan di diri orang lain sampai lu lupa untuk menyadari kekurangan di diri lu sendiri. Bener-bener. Sebenarnya itu orang selingkuh itu kan kata orang-orang penyakit ya. Iya. Apalagi udah berkali-kali, ya kan. Kenapa dia bisa penyakit itu? Karena dia nggak berobat. Dalam artian dia nggak tahu penyakitnya pertamanya ada di mana, ada di diri dia atau di diri pasangannya. Makanya kalau orang selingkuh yang berkali-kali sampai bisa dikonotasikan itu adalah penyakit di diri orang itu, karena si
penyakitnya ini nih, si orang ini nih, si pelakunya ini cuma ngelihat kekurangan di kacamata orang lain dan selalu berharap penyembuhannya di orang lain juga. Dia nggak pernah sadar bahwa di dirinya dia sendiri ternyata biang penyakitnya, bahwa dia adalah pelakunya, bahwa dia yang perlu diobatin bukan orang lain yang perlu ngobatin. Betul. Dan gue percaya banget kalau misalkan kita punya hubungan sama orang yang tulus, itu jangan pernah selingkuh deh. Misalkan enggak gitu lah, pasangan kita tuh nggak pernah ngapa-ngapain atau tulus bener-bener ke kita, jangan deh. Ya benar. Sumpah, nyanyiin orang yang tulus itu nyeselnya parah. Ya beneran ya. Gila nggak? Bener-bener. Ngomongin kan. Wah, itu gue yang kayak yang itu alasan lu nggak mau selingkuh lagi. Ya jangan deh, jangan pernah. Sumpah, jangan deh. Karena apa ya? Gue kalau cerita lu gue bingung kalau udah 12 itu kayak apa ya? Gue belum nangkep gimana pasangan lu nih. Iya. Tapi pertanyaan gue satu, kan dia pernah selingkuh juga kan? Yang lu rasain apa? Pas tahu orang lu sayang banget nih selingkuh juga. Sakit banget. Itu sakit Hancur banget. kan? Hancur banget. Berapa kali pasangan lu selingkuh? Kurang lebih 3. Wah. Jadi dia selingkuh karena gue selingkuh. Jadi emang udah sekomplikated itu, gue bilang kan, hubungan udah sekomplikated itu. Terus akhirnya jadinya apa? Kalau udah sama-sama selingkuh, toxic dong. Iya. Gue pernah ada di masa lu balas lagi akhirnya. balas itu yang balas-balasan tuh 2019. Yang lu bilang hancur banget tuh. Itu hancur. Jadi kayak gue lagi ulang tahun nih, gue lagi di acara ulang tahun, ngerayain ulang tahun. Gue tahu dia selingkuh dari handphone dia sendiri. Ceweknya tuh ngechat. Langsung kayak gue lagi ulang tahun, lagi disurprisein. Gue taunya gue lagi ngobrol sama dia begini, gue minjem handphonenya. Ting, notif Ting gitu kan, dia nggak tahu tuh kalau misalnya kan karena geter doang. Temen gue ini surprisein lagi. Happy birthday, lu bayangin gimana? Terus lu gimana, Rev? Lu ngapain tuh? Nangis gue. Terus teman-teman gue yang kayak, kenapa nangis? Enggak, gue terharu aja, Padahal lu tahu. Padahal gue ya nangis gara-gara dia emang. Terus gue ngerasa anjing banyak orang yang sayang sama gue, tapi si brengsek ini malah nyelingkuhin gue gitu kan. Makanya akhirnya lu balas lagi dia gitu. Itu belum 12 kali dong. Belum. Akhirnya gue balas lagi. Terus pas dia si dia itu akhirnya dia balas lagi juga. Nah, pas dia balas lagi itu gue juga masih yang kayak belum sadar nih kalau misalkan ini hubungan harusnya udah dihentiin dong. Udah deh kita masing-masing aja. Tapi guenya kekeh. Gue bilang ini bisa kok. Padahal dari diri gue juga nggak berubah. Di 2019 itu. Tapi akhirnya titik di mana yang tadi kan lo bilang titiknya itu adalah ketika lo berpikir. Gue rasa titiknya itu bukan lo berpikir deh kalau gue harus berubah. Pasti ada sesuatu. Iya. Ada pemantiknya apa pemantiknya? Pemantiknya tuh. Dia ngajak nikah kah? No, enggak. Enggak kan dia tobat dulu baru nikah iya, tadi. Benar. Apa pemantiknya tuh yang gue stop deh? Sebenarnya gini. Gue tuh sama dia udah ada perjanjian pas terakhir 2019 akhir tuh kita udah perjanjian kayaknya kita udahan deh. Maksudnya udahan, jangan selingkuh lagi. Stop nih, ini balikan terakhir. Tapi percaya deh, itu kalau misalkan si itu bullshit banget, itu ada cheating lagi gue. Ada yang kayak gue pernah tuh yang kayak kakak Bocu tuh bilang kayak gini di kafe. Kalau misalkan nggak bilang ada mantan kita kan itu selingkuh juga. Dan gue pernah kayak gitu. Gue ketemu sama mantan gue nggak sengaja. Dan lu harusnya bilang dong, ya kan? Lo kalau nggak sengaja beda-beda sih orang. Maksudnya kalau lo ada komunikasi. Nah itu gue ngobrol sama dia. Itu. Ya, jadi kayak gue ada kerjaan ketemu sama temen gue itu bawa mantan gue. Oh iya, itu udah satu bareng berarti kan? Satu bangku. Gue emang ngobrol biasa aja. Tapi cowok gue ini lagi dari puncak mau pulang, tapi gue nggak bilang kalau misalkan di kafe itu ada orang. So mau tahu, cowok gue ngechat dong. Di sana ada siapa aja gitu kan? Oh ada ini gitu. Nah lu nggak bilang ada mantan lu nih? Terus itu akhirnya dia telepon, video call. Dia telepon, gue angkat. Zul, coba deh sama siapa aja gitu. Gue bilang sama ini. Coba video call-nya di flip. Tas. Kena gue bilang gini, gue turun gitu kan. Terus ternyata cowok gue depan kafenya. Terus gue langsung kayak anjing, padahal itu terakhir gue udah bilang yang kita udah perjanjian ya kan. Jangan gini lagi, kalau enggak ini udah bener, ini kita udah beneran putus. Tapi gue kena lagi. Ya udah dia langsung ngechat gue. Udah berkali-kali Zul, udahan ya gue capek kata dia gitu. Terus gue yang kayak
anjing gue mau jelasin percuma ya nggak, pasti dibilangnya gue lagi yang salah, padahal gue juga nggak tahu ada mantan gue. Kalau gue bilang nanti gue salah gitu kan, yang kayak yang mau jelasin juga tapi lu udah kecap itu banget. Makanya gue bingung, anjir kata gue gimana. Tapi alhamdulillah endingnya akhirnya gue balik lagi. Gue tuh effort banget kalau minta balik ke dia soalnya. Dan ini effort lu paling parah pas terakhir itu? Gue datang ke rumah dia 2:30 pagi. Ngapain? Ganggu orang tidur. Namanya ganggu tau. Gue namanya gue ngechat dia berkali-kali, telepon nggak diangkat. Terus akhirnya gue pengen, maksudnya kalau besok-besok lagi tuh gue paling nggak bisa nyelesain masalah besok-besok lagi gitu. At the moment aja lo maunya. Akhirnya gue langsung ke rumahnya, terus gue bilang udah balikan aja please. Gue bilang, gue ceritain, tapi kayaknya mungkin nggak tahu, kayak emang udah jodoh kali ya. Gue juga bingung sampai sekarang kalau kok dia masih mau sama gue gitu. Cuman pada akhirnya ya udah dia mau. Tapi emang dia pernah cerita juga kok sama gue kalau misalkan dalam 12 kali itu dia balik, dia pernah balikan tanpa rasa sayang. Jadi kayak hanya karena kasihan. Yes, dia pernah kasihan sumpah. Dia bilang kayak gue kasihan sama lu gitu. Dan gue ngerasa yang kayak ya nggak apa-apa, gue dikasihanin nggak apa-apa kok. Yang penting gue balik sama lu. Dan gue di hati gue bilang gue bakal bisa bikin lo sayang lagi. Gitu. Gue gitu segitunya. Tapi gue nggak belajar dari kesalahan-kesalahan gue bingungnya gitu. Kayaknya emang ada setan aja, gue bilang kayak gue udah ada setan. Makanya kan orang selalu bilang selingkuh itu apa ya, udah mendarah daging. Iya. Penyakit jadi ya, kayak gitu. Tapi sama dia dibilang bukan penyakit lagi. Awal berapa kali dia bilang penyakit, tuman anjir lu gitu. Sumpah lu tuman kata dia kayak gitu. Karena kalau gue tuman yang too much lu gitu. kayak gitu, kayak anjir aneh. Akhirnya gue toksik kan, dari situ gue toksik. Jadilah pasangan yang nggak selingkuh tapi ya rasanya bukan curiga. Share live location lah. Lu yang gitu? Dua-duanya. Share live location itu 24 jam nonstop. Jadi kalau share live location kan 8 jam ya. Tambah di lagi, WA tambah lagi. Kalau enggak lagi apa lagi selingkuh ya kayak gini-gini gitu. Terus akhirnya dua-duanya makin posesif. Itu dua-duanya WA sadap-sadapan. WA sadap-sadapan. Jadi kayak dia login lo lo login lo dia gitu kan. Kayak gitu. Terus otomatis kan hubungan yang kayak gitu makin parah ya kayak kita chattingan sama teman kita aja kayak tujuannya apa jadi kita tahu, dan akhirnya jadi makin sering berantem juga. Terus kayak harus kalau misalkan selain WA terus kalau IG sih udah dari dulu sih, cuman ada hal-hal yang pastinya jadinya cemburunya terlalu berlebihan karena dia punya trauma. Kalau gue nggak trauma, mungkin baru 3 kali waktu itu. Lu nggak trauma? Enggak gue. Anjir, ini orang mentalnya beda nih. Enggak, gue nggak pernah trauma sih. Tapi apapun itu gue tidak bisa membenarkan. Mau lo bilang sekarang lo berubah itu hebat buat lo. Cuman baik lagi itu tidak bisa membenarkan apa yang lo lakukan ya. Bener Dulu benar-benar totali salah, siapapun mau laki-laki atau perempuan, siapapun itu. Cuman baik lagi di balik orang yang di balik seburuk-buruknya orang, mungkin poin yang bisa gue ambil adalah buat pasangan-pasangan atau hubungan yang lagi berjalan tapi punya kelam masa lalu ya, semua orang bisa berubah. Contohnya ini si Mbak nih 12 kali dan sekarang bisa lebih baik. Tapi sekarang masih ada nggak, misalkan lo ngilang nih, nggak ada kabar, handphone lo kemana? Nih sekarang nih pas udah healthy nih, ada nggak percikan-percikan karena efek dari dulu? Nah itu hebatnya waktu gue nikah. Sebelum gue nikah emang kita udah ngerasa ini hubungan kayaknya udah sehat nih gitu, makanya kita mau nikah kan. Dan sampai sekarang kita nikah, enjoy, nggak ada tuh yang namanya kayak lo di mana? Kan gue kebanyakan kerja di luar ya, ke kafe-kafe gini-gini, nggak ada yang kayak share live gini-gini. Lo ngapain aja tadi kayak gini-gini, nggak? Karena udah sama-sama damai, udah sama-sama damai, selesai dan sama-sama megang komitmen. Itu sih. Padahal dulunya wah, Tapi pasti sekarang lo menyesali itu semua dong. Iya. Tapi gue kayak bangga aja di dalam hubungan ini, karena kan jarang ya kayaknya kalau hubungan tuh berapa persen orang kayak jarang banget yang kayak selingkuh. Gue kandas. Bener kan? Iya kan? Gue kandas. Karena biasanya trauma itu yang pertama. Karena gue trust issue jadinya. Betul. Terus soalnya kan kalau soalnya cowok gue waktu gue suka selingkuh, dia namanya kerja, ada temen rekan kerja yang dia mungkin suka juga, akhirnya dia juga selingkuh sama teman kerjanya. Dan dia pernah bilang ke gue gini,
kan gue ngeh tuh kalau di situ hubungan gue kok kayak gini ya, kata gue mau memperbaiki setelah gue selingkuh kok dia malah kayak gini. Akhirnya gue tanya, ini ada orang lain ya, gue bilang kayak gitu. Terus habis itu dia bilang, iya, dia bilang kayaknya emang udahan aja Zul, soalnya kalau ke lu rasa kepercayaan gue tuh udah nggak ada, susah banget. Tapi gue bisa punya rasa kepercayaan di orang lain. Di situ gue anjir, kata gue, iya juga gitu kalau tetap fight ya. Iyalah, fight lah pasti. Gue bener-bener kayak yang, nah yang kocaknya juga gue bingungnya dianya juga itu kan udah lost dong, kayak dia udah mau sama cewek lain. Gue kalau gue juga bukan tipe-tipe yang ngemis gitu. Maksudnya kalau udah sekali gue ngemis gue nggak dikasih, gue nggak mau yang kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya gue cari maksudnya balik lagi sama selingkuhan gue. Terus lu mau tahu nggak, pas gue udah selingkuhan gue juga yang kayak, ya udah lu jangan balik lagi ya, kata dia kayak gitu kan. Kita ini aja, kita mulai aja. Udah perjanjian dan ini itu, baliknya cowok gue nelfon, Zul nggak jadi. Anjing, enak banget, simpel banget. Zul nggak jadi. Bisa banget tuh begitu. Kayak ngajak ke pasar malam, nggak jadi deh, hujan. Zul nggak jadi, kalau nggak salah dia bilang kayak, ya udah gue mau balik sama lo gitu. Gue juga takut nyesel nih kayak gini-gini. Jadi kayak sama-sama takut nyesel. Nah makanya, bener deh. Kalau orang nih ya, kalau orang yang ada berada di dalam hubungan yang toksik, terus lu mau meyakinkan itu bisa jadi healthy kemudian harinya, itu mesti ada kepercayaan komit dari dua-duanya, ada perjuangan dari kedua-duanya. Kebanyakan yang gagal, yang berjuang cuma satu soalnya. Bener banget. Ya harus dua-duanya. Harus ada kesadaran keduanya, harus juga ada perjuangan dari keduanya. Kalau cuma satu baru itu kandas tuh. Jadi kalau misalkan orang di pasangan yang satu suka selingkuh, terus yang satunya tuh kayak yaudah dia selingkuh udah kayak gini-gini, itu bakal cepet kandas. Tapi kalau misalkan yang satu yang selingkuhnya tahu dia salah, dia mau memperbaiki, yang satunya juga nggak bego, maksudnya dia mau mutusin, tapi seenggaknya dia lihat dulu nih pasangannya ada pertimbangan betul. Kebanyakan orang tuh nggak mempertimbangkan, satunya misalnya nih selingkuh nih gitu kan. Misalnya gue sebagai si pelakunya, kita orang-orang yang selingkuh itu sadar 100% bahwa kita lagi selingkuh loh. Betul. Kita sadar bahwa itu adalah kesalahan, kita sadar bahwa itu adalah kekurangan. Tapi terus kita jalanin. Kalau ditanya alasannya apa? Satu, pasti semua orang akan jawab nggak tahu. Itu udah template, jawabannya template, dan emang bener-bener rasanya itu. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu, cuma emang gue mending orang udah, kalau lu nanya terus kita udah jawab nih nggak tahu, tapi lu cecer pertanyaan-pertanyaan kenapa terus akhirnya kita nyari-nyari jawaban. Betul. Padahal itu bukan jawaban sejatinya, karena gue jenuh, karena bukan jawaban sejatinya. Emang nggak tahu, emang gue sama lu, gue ngerasa udah nggak bisa, tapi gue nggak mau kehilangan lo aja. Udah itu jawaban yang paling bisa dimaafkan, berarti bisa dimaafkan. Paling masuk akal lah. Iya masuk akal gitu. Kayak gue nggak mau kehilangan lu, tapi gue juga nggak mau sama lu doang. Udah itu paling masuk akalnya. Salah pasti. Tapi kita sadar. Nah, kesalahannya adalah si korbannya. Terkadang kenapa nggak bisa berjalan jadi seiringan adalah karena ya udah dia udah selingkuh, udah nggak bisa gue maafin, ini udah di luar dari prinsipnya gue, udah kelar. Tanpa lupa nih pertimbangan apa yang udah dilakuin sama pasangan ini. Benar. Gimana mereka dulu bahagianya, gimana dulu mereka memperjuangkannya waktu pernah kejadian sekali atau misalnya belum kejadian sama sekali. Mereka ngebangun ngerangkainya sampai sekarang terjadi ada kesalahan itu. Ya karena sebenarnya orang putus itu biasanya bukan karena mau kelarin masalahnya, tapi orang kelarin hubungannya. Jadi yang dikelarin ya hubungannya, bukan masalahnya. Salah titik ya. Betul. Itu karena lo kelarin hubungannya belum tentu masalahnya nggak membekas. Karena biasanya lo kelarin hubungannya, lo ada masalah di hubungan lo kelarin hubungannya, masalahnya masih stay. Karena masalahnya itu lo bawa tuh sampai ke pasangan selanjutnya. Jadi nggak selesai. Iya benar-benar ya lagi. Betul. Rasa sakit hatinya, lo bilang kayak sama pasangan yang baru gue nggak akan kayak gini, gue nggak akan ngebiarin dia jadi kayak itu. Tapi nggak bisa karena belum habis. Lo selesaiin dulu, apapun itu lo selesaiin dulu masalah lo, baru lo ke orang lain. Bener, gue setuju. Orang baiknya selesaiin hubungannya, bukan masalah. Bener. Makanya sebenarnya kayak kemarin kita sempat ada topik pembahasan yang apakah benar kalau orang yang tukang selingkuh itu bisa tobat dan bisa saling nerima. Nah ini terjawab nih di Mbak Zola. Bisa tobat, bisa nerima masa lalunya, asal si pasangannya juga mau membuka diri. Poinnya itu. Karena kita memang perlu alasan untuk menyelamatkan suatu hubungan, apapun alasannya. Mau alasannya itu adalah karena cuma rasa kasihan, alasannya itu cuma karena rasa nggak enak, mau alasan itu cuma karena rasa ini hubungan udah
terlampau jauh, udah masuk ke keluarga, udah terlampau lama, terserah, harus ada. Karena tujuan pertama lu berhubungan adalah komitmen, lu harus bersama sama dia sampai til jannah. Betul. Ya benar. Itu menurut gue. Tadi gue nggak tahu, maksud gue ini lu katanya juga berawal dari persahabatan kan, akhirnya nikah, hubungannya sempat toksik dulu. Lu juga gitu kan, lu dari persahabatan ujungnya mau nikah juga gitu kan. Mungkin juga dalam hubungan lu nggak selamanya healthy. Enggak, pasti ada tumpang tindih, ada pasti. problem. Gua yang gagal mulu. Gue bukannya mau ngeluh atau menyalahkan takdir ya Allah, enggak. Cuma terkadang ada loh kita rasa-rasa iri kok kayaknya hubungan orang bisa semulus itu, kok gue enggak ya. Enggak, tapi gini Fir. Kenapa ya? Kalau itu udah kok kisah gue tidak seberuntung orang lain gitu. Mungkin ya, mungkin gue juga pasti mungkin gue juga ada ngelihat orang lain. Itu udah manusia. Ngebandingin. Lo mungkin lo pengen di gua. Kok si bocah hubungannya enak-enak aja gitu lo ngelihat. Mau gigit saus ini gitu kan. Lihat si Mbak Zola. Gitu lihat si Mbak Zola dengan pasangannya tadi. Kayaknya dia happy banget dia berhasil melewati ini. Cuman di level kita juga kita ada melihat level seorang gitu loh. Itu sudah, kalau lo terus melihat itu ya lo tidak akan bisa melihat. Enggak sih, lebih fase lu masih belum menemukan aja. Iya. Nggak, kalau gue lebih ke akhirnya satu itu gue kayaknya belum nemuin aja, makanya dari semua masa lalu yang udah pernah gue alamin, dari ketoksikan yang pernah gue dapetin ataupun pernah gue lakuin, sekarang gue lagi di posisi untuk benerin diri gue nya dulu. Jadi gue lagi di posisi untuk memenuhi bensin dan akomodasi gue untuk ketemu ke orang yang baru di kondisi gue nya udah selesai semuanya, udah bener-bener siap. Karena mungkin prosesnya Mbak Zola dulu itu adalah begitu juga, dia perlu waktu sendiri untuk benar-benar menyadari bahwa percuma gue mau selingkuh juga terus-terusan. Nah, gue pada pakai sakit. Tapi sayangnya gue masih terus dijalanin itu. Jadi kayak gue memperbaiki diri sambil menjalani itu. Cuman kan kalau misalnya kalau di gue belum berhenti. Iya, kalau gue belum berhenti. Beda-beda. Ada dua sistem. Kalau misalnya kita balikin ke topik yang kayak tadi, sebenarnya hubungan yang toxic bisa jadi ke healthy sama hubungan orang yang pernah selingkuh bisa jadi tobat atau enggak adalah lu segimana lu bisa nyiapin waktu. Ada dua cara. Ada dengan lu bener-bener kayak caranya gue, berdiam diri dulu sendiri, diam di tempat untuk perbaikin diri lu dan perbaikin untuk akomodasi lu siapin isi bensinnya dulu kayak apa, entah naikin value kayak, entah ngebuka lagi luka lama untuk lu bisa lebih berdamai, tidak hanya sekedar memaafkan dan bla bla blanya, atau modelan kayak Mbak Zola yang masih terus aja menyelam minum air selagi pasangannya membuka jalan. Apapun alasannya. Betul. Oh ini itu tuh menurut gue. Setuju. Tapi coba deh, kalau misalkan gue sharing kayak gini, lo ngerasa nggak kalau misalkan cowok gue itu bodoh? Enggak. Kenapa? Coba. Gue pengen, soalnya dia pernah bilang kayak gini, gue bakal dibilang bodoh nggak ya? Cuman gue selalu bilang ngeyakinin dia enggak lah, karena lo bukan yang gue selingkuh, lo mohon-mohon, tapi lo tinggalin gue, jadi gue sadar. Gue bilang gitu. Tapi kan gini, kalau misalkan kalau dia berpikir gue kan dibilang bodoh nggak, itu pasti. Pasti dia akan dibilang bodoh sama siapapun yang diceritakan. Apalagi udah selingkuh ke-8, ke-7, ke-6 itu udah pasti dibilang bodoh. Cuman kalau gue pribadi gue bilang dia nggak bodoh, karena nggak semua cowok bisa menerima pasangan cewek selingkuh. Bisa jadi gue nggak bisa menerima, bisa jadi, ya kan? Tapi mungkin dia itu berpikir lebih ke depan. Dia berpikir, gue tahu karakternya perempuan. Iya lagi. Gue tahu cara main ini orang. Iya lagi. Gue tahu nih orang sayang sama gue. Iya lagi kok. Jadi gue hanya bisa menyembuhkan penyakitnya. Karena orangnya itu udah gue banget. Iya. Jadi kalau misalkan belum tentu gue ninggalin nih orang, gue bisa dapat orang yang gue banget juga nih seperti yang sekarang. Oh iya. Ya kan? Jadi menurut gue dia nggak bodoh. Apa karena gue sama dia sebelumnya sahabatan kali ya? Mungkin. Jadi makanya menurut gue dia nggak bodoh. Karena terbukti. Kenapa dia pinter? Hari ini dia merasakan hasil dari kesabaran dia. Bener lagi. Kalau gue kenapa gue nggak bisa bilang itu bodoh? Karena menurut gue ya di hubungan komitmen itu bukan hanya lo nggak akan selingkuh, lo nggak akan apa. Komitmen tuh ini. Mau diterpa sama gimana pun, lu udah cocok saklek sama orangnya, karena masalah kan terus ada. Mau masalahnya perselingkuhan kayak, mau masalahnya abusive kayak, mau masalahnya LDR kayak, mau masalahnya apa, itu pasti akan ada dalam setiap hubungan. Pertanyaan cuma satu nih, orang bisa komit nggak? Komitmen tuh apa? Untuk terus sama dia dengan menanggung segala resikonya dan memperbaiki segala resikonya, meminimalisirkan segala resikonya untuk kedepannya bisa tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi.
Nah pada faktanya dia nikahin lo kan, Iya. dan kalian berhidup damai nih sekarang kan ibarat. Menurut gue enggak sih. Kalau lu cuma selibet cerita, ya gue pernah nyelingkuhin dia 12 kali terus dia tetap nikahin gue, gue akan bilang itu goblok. Oke. Bukan model lagi tolong goblok segala macam deh rasanya. Tapi kalau misalnya sampai endingnya kayak gini, gue akan bilang enggak. Nah itu justru komitmen. Dan yang hebat dua-duanya. Yang hebat dua-duanya benar. Karena kalau pada saat itu lo mutusin, dia mutusin lo dan elunya, ya udah, gue salah. Gak welcome. Selesai. Selesai benar. Makanya gue bilang hubungan kalian tuh adalah hubungan yang diharapkan, yang dua-duanya hebat, dua-duanya mau berjuang, mau mengisi satu sama lain. Benar, makanya gue bilang itu partner. Iya. Yang dicari gue partner itulah sekarang. Mungkin ini yang orang selalu bilang hubungan itu nggak bisa 50-50. Iya. Karena ketika dia mutusin lo, dia lagi 10%. Tapi lo harus fighting buat dapetin, lo ngasih 90%. Iya. Begitupun Tapi sebaliknya. ketika lo lagi selingkuh dan dia tahu, lo nya lagi 10% ketika lo lagi enak sama selingkuhan lo. Dianya harus ngasih 90% buat mempertahankan hubungan. Makanya hubungan tuh nggak bisa 50-50. Nggak bisa. Ada momen di mana lo ngasih 100% buat nol. Ada momen di mana gua ngasih 50% lo 50%. Cuman nggak bisa gua tuh yang ngasih besar. Karena ada fasenya habis. Bener-bener sih. Cinta tuh nggak akan abadi, bener deh. Nggak ada cinta yang abadi menurut gua. Jadi kalau ditanya kenapa kita jawabannya sama-sama nggak bodoh ya karena kalau pribadinya gue ini aslinya komitmen tuh ini untuk terus bertahan sama satu orang yang udah kita pilih dan kita yakinkan klop sama kita dengan menanggung segala resiko konsekuensi yang ada dalam menjalani suatu hubungan tersebut. Betul. Gitu. Soalnya kalau dibilang gue selingkuh, dulu-dulunya gue enggak. Iya, selingkuh itu kan Tapi bisa sama dia doang. Tapi sama dia doang, tapi apa Tapi ya? lu nggak Nah berarti dari awal lu udah milih dia udah milih lu kan. Maka segala konsekuensi yang timbul dari pilihannya kalian berdua itu kalian cover dengan sangat baik. Walaupun dengan storytelling yang kayak tadi ya, cerita pengalaman yang kayak tadi. Mau orang bilang itu buruk atau apa ya kita sepakat semuanya itu buruk ya. Tapi cara penanggulan kalian dari konsekuensi ini itu udah sangat baik di kedepannya gitu. Benar. Gak ada yang bodoh sih. Gak ada yang bodoh. Itu malah respect jatuhnya sebenarnya Iya, ya. respect. Kalau kita bisa beda dan ngelihat dari sisi yang Dia lebih tuh selalu, soalnya dia kalau misalnya gitu, gue bakal dibilang bodoh nggak ya? Soalnya temen-temennya dan orang-orang sekeliling-keliling gue, kalau denger cerita ini dia malah bilang kayak, lu tolol sih gitu. enggak, dia malah positif. Oh iya. Tapi yang si suami gue nya ini kayak, gue takut dibilang bodoh, gue Pasti. takut gini-gini. Karena sebenarnya gini ya, gitu. dunia tuh baik-baik aja kalau kita bisa tutup kuping sama omongan-omongan negatif. Iya. Dunia jadi nggak baik-baik aja. Itu cuma perkara kita nampung nih pola pikir orang lain yang mungkin tidak sejalan dengan diri kita. Kita asumsiin itu masuk ke diri kita, jadi nggak baik-baik aja. Soalnya kalau suami gue sama gue tuh beda tipenya. Kalau gue nggak dengerin omongan orang lain. Kalau dia tipe yang Iya. eh Karena jalanin kalian, gimana ya? orang lain akan terus berkomentar, baik dan buruknya orang lain akan terus berkomentar dan kita nggak bisa ngerubah pola pikir orang lain. Betul. Selagi lu saklek sama track record lu ya udah itulah semestinya. Gokil. Respect my dollar. Idola the best. Kita Punya segmen baru di halaman baru. sempat. apa tuh? Ada segmen BBM, baca DM. Jadi kita akan ngerespon DM yang masuk ke kita. Oke. Pertama ada pro atau kontra overshare masalah kehidupan atau percintaan di sosmed. Oke. kontra gue. Kontra gue. Gue kontra banget. Jujur gue kontra banget. Kenapa? Gue nggak suka aja kalau masalah pribadi, masalah percintaan gue, pasangan gue nge-share di sosmed. Kenapa aja? Masalahnya ya? Masalahnya? Iya, masalahnya. Oh. Nggak, maksudnya mungkin ya kode-kode nunjukin. Kadang kan orang nggak mungkin jarang yang nge-share benar-benar. Gue lagi ada masalah nih gini. oke. Cuman kan nunjukin galau, nunjukin apa segala macem. Kayak listening lagu galau atau Iya, apa iya, gitu. iya, apa itu? Oh kalau itu gue masih nggak apa lagi karena gue sering kayak gitu. Iya. Karena Apa yang kayak gimana nih? Apa yang kalau kayak mungkin itu karena ini ya gue ya, karena gue meminimalisir apapun yang ada di sosial media tentang diri gue. Karena gue pengen orang sosial media cuma tahu happy-nya gue? happy-nya gue. Betul, gue juga Tapi lagi. bukan berarti gue menutupi, gue punya kesedihan yang gue menutupi. Karena menurut gue sosial media itu, gue pakai prinsip lama lah. Jangan sebarin apapun tentang lo gitu loh. Jadi menurut gue agak aneh aja kalau misalkan gue lagi nge-share happy, walaupun gue lagi clash sama pasangan gue, terus tiba-tiba gue sedih atau tiba-tiba apa? pasangan gue ngepost yang sedih. Jadi menurut gue Gak balance. nggak balance gitu loh. Jadi dan menurut gue masalah nggak harus di sosial media lagi. Bener. Gue kontra kalau at the momennya. Kalau gue udah damai ya gue cerita aja biasa. Iya, temu kan itu bisa. Iya, temu. At the moment gue kontra sih karena gue nggak mau ada
pola pikir lain di luar yang gue tuh kan overthinkingan kebetulan. Yang bikin ikut campur lah. Iya, Jadi nantinya gue bisa jadi terbawa. Akhirnya gue nggak bisa memutuskan masalah gue dengan objektifnya. Betul. Memang dengan karena problematika permasalahannya. Iya. Jadi gue meminimalisir untuk itu. Kalau gue sekedar kayak cuma posting-postingan galau, karena kan gue suka juga kan Iya, bikin iya. quotes-quotes gitu-gitu kan, tas aja atau apa. Iya, makanya itu menjadi bahan, memang bahan akomodir pertamanya sebuah tulisan karya tulisan itu memang dari kejujuran si penulisnya. Itu gue sepakat untuk hal itu. Tetapi gue ketika nge-share itu hanya berupa bentuk karya aja. Betul. Tidak ada unsur untuk kayak Kayak masuk ke drama dalam masalah atau gue. apa Enggak. gitu. Tapi kan pendapat orang di luar suka beda-beda, ya kan. Jadi kayak ya udah. Tapi gue akan ngomongin lagi sama pasangan gue ketika pasangan gue yang nggak setuju. Kenapa sih lo harus kayak gini? Oh, gue akan bahas baru. Oh iya, Dan gua- itu harus. Iya, Dan itu pola harus. pikir gue satu, kalau apapun yang kita share di sosial media, itu pasti ada hal yang pesan yang mau kita sampaikan. Iya. Bener-bener. Itu sosial media dong. Kita Jadi- sepakat dong buat itu. Semua yang lo share di sosial media pasti lo mau ngasih lihat pesan ke seseorang atau ke beberapa orang. Kalau gue lagi bermasalah sama pasangan gue nge-share di sosial media, gue akan bertanyakan, lo mau ngasih lihat siapa? Siapa orang yang mau lo tuju nih untuk ngeliat ini, ya kan? Jadi tadinya gue biasa aja dan misalnya ketika gue lihat itu, dia mau siapa yang lihat nih? Iya, iya. Karena gue percaya apapun yang lo share di sosial media kan lo mau Iya. Mau mempertunjukkan untuk mau menunjukkan ke seseorang atau ke banyak orang Banyak gitu loh. orang. Bahasa kasarnya caper lah. Caper. Ya lu mau siapa yang lihat nih? Kalau gue overthinking lagi, lu mau siapa yang lihat dan siapa yang ngechat lu? Jadi menurut gue itu bisa menambah masalah gue. Iya. Benar-benar. Jadi kadang gue milih kalau misalnya gue lagi berantem gitu, gue milih untuk nggak Iya. ada postingan pasangan gue misalkan, gue nggak akan buka. Kalau misalkan nggak kepencet ya, gue nggak akan buka karena gue nggak mau nambah masalah. Benar-benar. Iya. Kayak gitu. Karena nanti masalah yang core-nya jadi nggak selesai untuk dibahas, malah timbul masalah baru. Iya. Jadi si core ini makin lebih besar intinya gitu kan. Tapi gue sekarang tipe yang udah mulai apa-apa confess ya sama orang ya. Gitu. Iya. Misalnya gue pacaran sama siapa gitu. Gue confess, misalnya gue lagi ngapa-ngapain gue confess. Kalau nih orang nggak bisa gue ajak ngobrol baru gue sindir. Tapi itu pun berupa karya. Kenapa Kayak- harus sindir? Karena gue udah ngomong, gue udah trying Tapi nih. enakan confess dan deep talk gitu sih kalau Iya, nah kalau dia tidak bisa, biasanya gue memulainya dengan tadi lah memantik kecaperan gitu. Entah gue nge-share lagu galau, entah gue nge-share Iya, tulisan iya, iya. gue, tapi bentuknya karya, nggak secara straight Nggak gitu. langsung to the point. Baru abis itu gue ngomong ketika dia udah mulai tertarisi kan, baru itu celah buat gue biar bisa ngobrol sama lu. Iya. Ya, Gitu pasti doang, ada tujuannya tujuan, itu. kan? Iya. Tujuannya Iya. itu. Sosial Tapi media dulu, pasti ada tujuan. tapi dulu gue kayak lu Kak, cuman waktu dulu. Terus gue lama-kelamaan ini karena hubungan kalau mau sehat itu bener ngobrol. Karena kalau nggak bisa diobrolin, lu pendem doang akan jadi masalah juga cum. Jadi gimana caranya gue bisa terus ngobrol sama dia? Tapi ya udah gue pantik iya, gitu. di kode lah. Gue pantik. Ada akhirnya. tujuan kan? Karena ada tujuan Karena orang iya. tuh beda-beda sifatnya. Iya. Ada yang A, ada yang B gitu. Gak semuanya bisa beneran duduk bareng, enggak. Bener. Gak semua masalah. Ya kalau itu iya, kalau Iya, itu ya. benar. Ada teman gue juga kayak untuk ngobrol sama pasangannya, Sungkan pasangannya ngepost dulu di sosial iya, media, iya. baru nanti kayak lu ngapain sih ngepost gini, akhirnya ngobrol iya. kan. Oh, iya, Iya, kalau iya, itu iya, kalau itu kan iya, emang iya. ada tujuan. Ada tujuan. ada Itu gitu tujuan. kalau selagi itu Ya, gua- ada benang merahnya gue oke. Tapi kalau tidak ada benang merahnya nih, nggak belum bahas sama gue kayak udah kita bahas juga Iya. yang belum selesai. Tiba-tiba lu share, nah itu gue kontra tuh. Nggak kayak gitu dong kan gue udah ngajak lu bareng diskusi. Iya. Gitu. Bener. Next, Oke. buat cewek yang punya second IG, kenapa kalau update masih juga di close friend? Gue banget. Iya, kenapa sih itu? Dan kesebar lagi, tetap kesebar lagi chatnya, Enggak lagi gue. postingannya. Kayak Kalau udah punya bikin gue cuma second pengen account. bikin validasi aja, ibaratnya gitu ya kan. Nah tapi gue nggak mau halayak ramai kalau si di first Kan kan itu ada sensitif second, ada banget. second. Second Iya. berarti bukan halayak ramai dong. Apa? Second itu kan berarti bukan halayak ramai dong. Iya harusnya kan teman-teman terpilih, tapi Iya. ada loh beberapa Tapi ada loh teman-teman yang punya second account itu mau follow dong gini. iya second account lo apa gitu. Apa lo kenal Ada. alamat ada aja kayak gitunya. Ada. Nah kebetulan gue di posisi itu. Oke. Ada juga orang masukin second account di bio anjing. Ada, gue lihat. Ada. Aneh Second emang. account di bio Instagram. Di bio yang pasti Tapi, ya. tapi ada beberapa teman-teman yang memang second account-nya dia diperuntukkan emang bener-bener untuk teman terdekat, tapi dia masih tetap posting di close friend. Kebetulan close friend-nya dia doang. Ada, itu sahabat gue ada kayak gitu. Ah, kalau gue, cowok gue doang waktu itu. Ngerti nggak? Karena emang bener-bener Kayak mau cuma ditunjukin buat doang tunjukin aja doang. gitu. Itu Kalau lebih temen, oke. kalau sahabat gue emang dia perlu validasi tapi nggak mau siapa-siapa lihat bener-bener dia doang. Tapi gue pengen aja tapi nge-share. lo kayak gitu aja kan? Ada rasanya. Apa? Kalau misalkan punya pasangan yang susah diajak deep talk, ya udah lu masukin dia close friend atau second IG. Gue udah, begitu kasih kok kayak endingnya. gitu. Gue endingnya ada Karena begitu. gue dulu kayak gitu. Oke. Gue endingnya begitu. Lanjut. Next. Pro atau kontra cari pasangan harus dilihat dari bibit bebet pro. Pro, Bibit bebet bobotnya.
Tar dulu Nah, deh. kan kita ngomong kayak dulu kemarin kita pernah bilang Apa? bahwa nyari pasangan itu harus yang sejajar di mana lo yang tahu kadarannya. Kalau lo nggak tahu Bener asal lagi. usul bla 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 segala macamnya tentang diri dia, maka lo nggak tahu dong dia sejajar sama lo atau enggak. Sejajar tuh apapun ya, Apapun, baik dari bukan ekonomi keuangan, doang iya ya. baik dari ekonomi, baik dari pengetahuan, baik dari pendidikan Benar. atau pekerjaan itu tergantung tuh. Nah baru lo bisa nemenin dia standar dari nolnya lo. benar. Nemenin dia dari nol kan nol, tapi enggak nol yang di luar dari standarnya Kalau itu loh. gue percaya cari pasangan tuh cari bobotnya. Bebetnya ya, bebet itu kan kayak nih orang mau ini apa enggak ya. Cuman kalau bibit itu maaf, kita nggak bisa memilih kita lahir di keluarga seperti apa. Kita nggak bisa, orang nggak bisa memilih jadi orang Batak, orang nggak bisa memilih jadi orang Jawa. Itu sudah ada. Atau orang nggak ada. Orang nggak bisa memilih, gue nggak bisa memilih. Gue misalkan pasangan gue nggak mau sama gue, misalkan gue datang nih ke orang tua pasangan gue misalkan, terus gue nggak mau sama lo karena lo orang Afrika, gue bakal bilang, kalau lo nyuruh gue banting tulang dia jadi orang kaya, gue bisa ngelakuin. Kalau nyuruh gue ngebahagiain anak lo, mungkin bisa. Tapi kalau lo nyuruh gue untuk nggak jadi Orang Afrika, orang Afrika, ya nggak bisa. Gue nggak punya wewenang untuk itu, gitu loh. Jadi Itu kodrat itu gitu ya, ya. bibit aja sih yang gue nggak. Iya sih, nggak tapi tahu emang iya ini sih ya. emang bibit. Bibit tuh gue nggak bisa ini karena suatu hal yang nggak bisa kita rubah gitu loh. Iya. Udah dari sananya begitu. Tapi bukan berarti kita bicara bibit di sini adalah bisa mengklaim apa yang lo lakukan itu menjadi benar. Karena ada orang yang kayak gini. Apa? Ya maklum lah gue kayak gini kan keluarga gue emang dasarnya bukan dari orang hoax gitu. Iya, Oh, bukan nggak bisa, hoax. nggak bisa. Bukan itu Segala hal alasannya. bisa dirubah. Iya, bukan. Gue setuju juga untuk masalah kita nggak boleh ngeliat bibit karena asal usulnya dia dari mana. Karena kita nggak bisa memilih itu. Gue sepakat. Tapi bukan berarti apa bibit lo yang salah itu menjadi pembenaran untuk pelakuan kesalahan lo di masa mendatang sama orang lain itu nggak bisa. Betul. Gitu. Itu gue sepakat. Setuju? Iya. Lanjut. Oke, apa yang bikin seorang gak punya teman gak disukai banyak orang? Oh, Apa? Lu deh duluan deh, Iya. Zola. apa yang bikin apa kak seorang nggak punya teman atau nggak disukai banyak orang? Kalau menurut gue, orang yang bikin energi Negatif. kita jadi habis ketika kita ini sih sharing. Mungkin orang yang terlalu oversharing kayaknya. Oversharingnya tuh too much gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Jadi kayak gue orang yang suka sharing, tapi gue nggak oversharing banget. Tapi gue punya teman yang oversharing yang kayak Semua cerita ya. iya dari Dan itu ngebuat lu 1 sampai capek. 10. Iya, kita juga mau sharing loh, tapi Jadi kita jatuhnya jadi gak ngobrol. iya, Iya, kita ngobrol ya, kita ini dengerinnya. Tapi gue sering banget lihat di TikTok itu orang yang suka capek sendiri sama temennya adalah ngedengerin temen yang oversharing. Makanya Jadi bersyukurlah kamu kalau punya teman-teman yang masih betah dengerin cerita lo yang itu aja. Karena nggak semua orang memiliki kekayaan lewat temen yang mau dengerin cerita kita Bener, yang itu aja setiap harinya. Iya, bener banget. Soalnya gue punya temen yang kayak gitu, yang oversharing, tapi gue masih tetep temenin kok. Even gue capek. Iya. Kalau gue ya, Iya. lalu dulu deh. Kalau menurut gua, kenapa banyak orang nggak mungkin kalau temannya semua bisa punya teman karena ketika kita temenan kan orang nggak tahu sikap kita kayak gimana, temenan aja. Tapi kenapa orang susah akhirnya punya teman dekat atau dijauhin orang? Terlalu ikut campur urusan orang. Oh bisa jadi. Iya. Gue lihat orang Bisa, sekarang bisa, nih kayak gue temenan sama lo nih, cuman Oke, tentang gue yang mau ke ini ya. semua tentang lo itu tuh gue ikut campur gitu loh. Misalnya tentang lo sama keluarganya, terus gue Oke, langsung, jadi kayak gue langsung lo cerita "Eh, lo sama sotoy, keluarga lo jadinya gimana? Gini. Tapi gini. padahal dia nggak mau ngebahas Iya, gitu. dan gue ikut, gue pusing banget deh lo. Kayak apa sih anjing gitu. Oh iya. Maksudnya orang yang terlalu Iya. terlalu ngurusin orang lain gitu Lebih loh. jadi superhero lah ya. Iya. Sosok Untuk lah. superhero. Tapi gue percaya, gue penemukan sebuah fakta loh. Apa? Orang itu lebih seneng temenan sama orang yang kalem. Gue kalem banget. Apalagi Iya, tapi gue. coba lu pikirin deh. Ini bukan kita banget deh. Ketika lo ada masalah, lo akan lebih nyari teman lo yang kalem, dengerin, Sih. ngasih solusi, Bener. selesai. Bukan yang gini ikut anjing gue jadi lu sih kesel banget gini. Kayak udah nggak dipahami. Jadi Iya, adu iya. nasi, Iya. terus jadi pengen superhero Ada syndrome. terus tiba-tiba cerita kehebatan dia atau gitu. Makanya gue bilang orang tuh lebih senang temenan sama orang kalem. Walaupun bener ya, kadang kita Dan cuek. perlu menjadi diri sendiri itu betul. Tapi menjadi diri sendiri juga di wadah yang tepat. Kadang tuh orang nggak bisa menelaah itu gitu loh. Bisa menempatkan diri. Iya. Soalnya kalau gue gitu, kalau temen gue lagi misalkan berantem nih sama temennya, gue menempatkan diri untuk nggak yang kayak ya anjir temen lu kayak gitu lu Iya, jangan buat kayak gitu. apa? Iya kayak kata gue
lu mau provokator padahal dia sahabatan padahal nanti gitu. kalau dia baik kan, lu jadi jeleknya, goblok. Itu bener banget. Ngapain ngebelain orang, pilih diri lu sendiri aja. Maksud gue sekarang Kita jadi pendengar aja. iya, orang tuh jangan terlalu, gue bingung deh sama energi. Iya. Cuy, gue percaya energi itu ada batasnya. Iya. Gue percaya energi itu ada takarannya. Kalau lu terlalu banyak habisin diri lu di energi ngurusin orang lain, nanti pas ngurusin lu energi lu udah habis. Karena cuman kayak anjing gue di sini aja. Ya karena lu kemarin sibuk ngurusin orang udah pada sukses anjing. Lu aja udah. Iya lagi. Udah biarin aja orang-orang. Iya. Jadi kayak teruslah menjadi diri sendiri, tapi di wadah dan momen yang tepat. Betul. Situasi dan kondisi yang memang episode memungkinkan. terbaik, salah satu episode terbaik nih. Iya, menurut gue ya. Yolah. Hey, Thank you banget. Gimana Sama-sama. rasanya udah datang ke Halo Hati pada seneng akhirnya? banget. Diundang Happy secara banget personal. karena akhirnya punya wadah untuk sharing-sharing. Oke. Gimana Halo Hati kesannya menurut lo? Ini kan season 4 udah menjelang mau closing bahkan episode ini. Iya, menurut gue keren sih karena kan jarang-jarang ya ada tempat wadah untuk kayak sharing apalagi sama followersnya gini. Iya. Dan menurut gue ini salah satu wadah yang tepat untuk kita sharing masalah keluarga, percintaan atau apapun. Gitu. Thank you banget udah. Thank you. undang Tapi lo harapannya apa Halo Hati ke depannya? Untuk Halo Hati. Konklusinya itu aja kali ya, karena semua konklusi tadi udah kita jabarin Iya, gitu. iya. Gue pengennya kayak lebih ini sih, mungkin lebih kayak apapun tentang cerita-cerita followers-followersnya Lebih ditampung. lebih Lagi ditampung ya, lagi iya. karena kan bakal banyak orang yang mendengarkan, nggak hanya Iya. percintaan, nggak Iya. hanya apa, tapi kayaknya banyak banget deh orang-orang yang punya masalah. Iya gitu. benar, karena banyak orang yang butuh pengen- didengar dan betul. butuh wadah untuk bercerita. Betul. Kalau Halo Hati mau bikin tour atau kayak camping gitu, setuju nggak? Setuju banget. Bakal Jadi ikut kita ya? nangis-nangis bareng di Iya, api iya, unggun. seru banget. Nanti Berarti Halo Hati akan terus jalan tapi tergantung kalian ya. bener. Menurut gue Oke. ini aja konklusinya udah jelas lah semuanya. Oke, Kita oke. tadi bahas langsung dari inti core-nya, terus kita langsung menyelesaikannya dengan sangat baik. Karena memang season 4 ini juga durasinya lebih singkat, lebih pendek, lebih kompak. Tapi kalau teman-teman Halo Besti ngerasa episode kali ini kurang mendalami isi topiknya, kalian pengen lagi kita ngebahas untuk isi topik ini, ngundang Bazola lagi, atau mungkin kalian yang mau diundang ke sini silakan tulis di kolom komentar ataupun langsung DM aja ke Instagramnya Halo Hati atau Instagramnya Bloom Media. Dan kalau teman-teman mau menggal episode kali ini boleh aja, silakan aja, tapi jangan lupa untuk dituliskan kredit title-nya agar teman-teman Halo Besti dulu bisa nonton secara full di YouTube channelnya Bloom Media. Betul. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk nonton konten-konten Bloom yang lainnya, ada Bloom Buka Cafe Sketsa dan juga konten-konten lainnya di Instagram maupun TikToknya Bloom dan YouTube-nya Bloom Media. Banyak banget konten-konten seru. Mari, jangan lupa di like, comment, subscribe, share dan juga nyalain lonceng kalian biar kalian tahu episode-episode ataupun konten-konten baru yang akan tayang di YouTube channelnya Bloom Media. Kita aja dari gue, sekian dan Sama terima dari gue kasih. juga. Mbak Zola makasih banyak. Thank you, Mbak Zola. Salam buat Pak Suami. Keren dia. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Oke.